Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Nah, sudah. Adakah hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, kamu mampu menjelaskan atau mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Yang kedua, dengan membuat peta pemikiran, kamu mampu menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa di Indonesia dengan kosakata baku yang tepat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema berapa? Ada yang tahu tadi Ibu menjelaskan? Nah, betul, tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Nah, kita akan belajar subtema yang pertama yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih hubungan gambar ini dengan proklamasi kemerdekaan atau kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, nggak ada yang tahu ya. Nah, ini namanya rempah-rempah, salah satu rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia. Ini namanya cengkeh. Yang ini cengkeh yang belum kering atau masih ada daunnya, yang masih di pohon. Yang ini cengkeh yang sudah dikeringkan. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih hubungan rempah-rempah ini dengan kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan Indonesia. Nah, saya akan memberikan 2 pertanyaan terkait rempah-rempah ini. Yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Gak ada yang tahu? Nah, bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan di Indonesia karena harga jual rempah-rempah ini yang cukup tinggi di Eropa, gitu ya. Yang kedua, seberapa tinggikah harga rempah-rempah ini di bangsa Barat atau bangsa Eropa? Yang tahu bisa tunjuk tangan. Gak ada juga? Nah, karena harga jual rempah-rempah ini setinggi emas, rempah-rempah ini sangat dibutuhkan bangsa Barat untuk membuat obat-obatan atau industri obat-obatan. Salah satu peristiwa yang tidak mengenakan yang dialami oleh bangsa Indonesia yaitu peristiwa penjajahan di Indonesia yang berlangsung cukup lama. Bersama ayahnya, Bayu berkunjung ke kebun milik Pak Deni. Kebun cengkeh Pak Deni sangat luas, pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Adakah yang tahu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia? Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan
salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa Barat. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah bangsa Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka dapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di setiap daerah. Sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia, ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, Ibu sudah membagikan bacaan tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, Ibu akan menjelaskan, silakan disimak ya. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan menjelajah di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya, bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal bangsa Belanda mendarat pertama kali di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, selanjutnya faktor pendorong penjajahan. Ada 4. Ada yang bisa menyebutkan dengan urut? Yang pertama, ada yang tahu apa? Nah, benar, gold. Selanjutnya ada yang tahu? Dengan urut ya. Nah, benar, gospel. Yang ketiga, ada yang tahu? Benar, glory. Yang terakhir, ada yang tahu? Perkembangan iptek. Selanjutnya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang faktor pendorong penjajahan. Sekarang Ibu akan mengajak kalian semua untuk bermain picture and picture. Ada yang tahu apa itu picture and picture? Gak ada yang tahu? Picture and picture yaitu, kan tadi Ibu sudah menjelaskan faktor pendorong penjajahan ada 4. Apa saja nanti disebutkan dengan urut. Ibu akan membagikan gambar serta penjelasan mengenai gold, glory, gospel, maaf Ibu salah, glory, lalu iptek. Nah, nanti setiap anak yang Ibu tunjuk harus memasangkan gambar sesuai dengan gold, gospel, glory, lalu iptek. Lalu pengertiannya ya. Nanti ditempel di sini, Ibu akan membagikan. Nah, sudah selesai. Ibu akan mengecek satu per satu. Gold. Adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nah, sudah benar ya?
Ini tadi siapa? Mbak Dinda, ya. Yang kedua, gospel. Adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah penjajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Sudah benar ya ini? Tadi siapa? Oh, Mas Denny. Ya, benar ya. Yang ketiga, glory. Adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, sudah benar ini ya. Yang terakhir, iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, sudah benar ya. Nah, Ibu sudah menuliskan 5 soal yang nanti akan dijawab di buku tulis masing-masing lalu dikumpulkan di meja Ibu. Yang pertama, siapa yang dimaksud bangsa Barat? Yang kedua, faktor yang melatar belakangi penjajahan. Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai menjajah? Yang keempat, di mana bangsa Barat mendarat pertama kali? Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan? Terakhir, Ibu akan membagi kelas menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kelompok pertama membahas tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Kelompok kedua membahas tentang kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Yang ketiga, kelompok ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, anak-anak bisa mencari sumber dari ini. Bisa dari internet, dari majalah, dari buku, atau dari apapun itu. Yang akan dibahas yaitu ini, poin pentingnya yang akan dibahas ini. Tahun kedatangan, tempat atau daerah, tujuan, peristiwa yang terjadi, reaksi masyarakat. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita tadi. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia, bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris di Indonesia yaitu menjajah Indonesia untuk mencari rempah-rempahnya. Faktor-faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia, yang pertama gold, yaitu mencari kekayaan. Yang kedua, glory, mencari kejayaan. Yang ketiga, menyebarkan agama atau gospel. Yang keempat, perkembangan ilmu teknologi. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Nah, cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.